Akhir-akhir ini tuh saya sering disinggung atau diminta sama orang tua untuk segera menikah. Pertanyaannya, bagaimana menurut Ustadz dan agama jika saya ingin mempunyai anak atau menjadi ibu, tapi tidak pernah siap untuk menikah atau menjadi istri seseorang dikarenakan rasa trauma dari orang tua dan orang-orang terdekat saya? Memiliki keluarga itu adalah salah satu di antara takdir Allah. Sebetulnya nggak Onya rencanakan pun, suatu saat Onya akan ketemu dengan jodohnya. Dan itu nggak bisa kita hindari. Kalau nggak ketemu di dunia, ketemu di surga. Karena ada juga beberapa orang yang meninggalnya belum menikah kan? Tapi apakah dia nggak punya jodoh? Punya, cuman menikahnya di surga. Nah, kan kita nggak memilih takdir kita yang mana, menikah di dunia atau menikah di surga. Let's say kalau misalnya takdir kita adalah menikah di dunia, apakah kita bisa menghindar? Enggak. Karena itu adalah takdir mubrom yang udah ditetapkan miliaran tahun yang lalu di Lauhul Mahfuz. Takdir itu ada dua, ada mubrom, ada mu'allak, ada takdir yang tetap, ada takdir yang berubah. Kejadian orangnya, rezeki tetap tidak berubah. Terus yang berubah apa? Keadaannya. Keadaan itu pilihan kita. Misalnya tentang masalah Onya tadi, jodoh suami. Orangnya nggak akan berubah. Jodohnya Onya itu udah dicatat. Bahkan miliaran tahun sebelum Onya lahir udah ada nama jodohnya Onya itu di Lauhul Mahfuz udah ada. Onya X Fulan misalnya. Udah ada di sana tuh. Dan nggak akan ketukar. Pertanyaannya sekarang, dalam keadaan apa kalian akan bertemu? Itu pilihan kalian. Ketemu pasti. Tapi dalam keadaan apa? Pilihan kalian. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa hadainahun najdain. Kami beri pilihan kepada manusia, mau durhaka atau mau bertakwa. Kami berikan kepada mereka dua jalan. Jadi pilihan Onya dan kita semuanya adalah mau dalam keadaan apa bertemu dengan dia? Mau dalam keadaan Onyanya udah siap, udah belajar menjadi seorang calon istri yang soleha, calon ibu yang soleha. Begitu juga laki-lakinya udah belajar menjadi calon suami yang soleh atau ayah yang solih. Atau justru bertemunya dalam keadaan yang sama-sama belum siap. Maka disitulah ikhtiar kita. Onya doakan dirinya, doakan calonnya, ya Allah siapkanlah calon suami saya, calon ayah dari anak-anak saya. Semoga ketika kami ketemu dia udah dalam keadaan yang solih, sudah dalam keadaan bertanggung jawab, sudah dalam keadaan baik akhlaknya, sudah matang, udah mature, udah dewasa dan seterusnya. Bantu dia dengan doa. Kenapa harus dengan doa? Karena Nabi bersabda, la yaruddul qadha illa du'a. Gak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Takdir yang berubah tadi tuh keadaannya, doalah yang membuat keadaan itu berubah. Yang harusnya mungkin laki-laki itu belum siap, laki-laki itu nggak baik, tapi dengan doa-doa kita laki-laki itu jadi baik. Yang mungkin perempuan itu bukan perempuan solehah, tapi dengan doa-doa kita perempuan itu menjadi solehah. Perempuannya sama, laki-lakinya sama, keadaannya yang berubah berbeda. Pilihan kita. Jadi Onya inilah hakikat takdir. Sehingga sekarang bagian Onya bukan menginginkan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnatullah. Punya anak, punya suami kan itu tidak sesuai dengan sunnatullah. Keinginan Onya untuk punya anak itu adalah sesuatu yang baik. Masya Allah. Karena orang yang beriman itu semuanya pengen punya keturunan. Salah satu di antara ciri hamba yang disayang oleh Allah di akhir surat Al-Furqan, Ibadur Rahman itu adalah orang yang berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan dan keturunan yang menyejukkan hati kami. Berarti orang yang menginginkan pasangan dan keturunan adalah orang yang disayang sama Allah. Tapi kita ngerti kenapa Onya masih takut untuk punya suami dengan trauma masa lalunya. Makanya tadi kita bahas, coba belajar takdir. Coba fahami bahwa takdir itu adalah rencana terbaik Allah untuk kita. Kadang dia datang dengan wujud-wujud yang kita sukai dan itu yang kita harapkan. Tapi kadang dia datang dalam wujud-wujud yang kita benci. Padahal itu tetap kebaikan. Minta aja yang baik-baik. Ya Allah, saya nggak sanggup kalau ketemu dia sebagai ujian.
Tolong jadikan dia sebagai anugerah. Walaupun saya tahu takdir ujian pun sebetulnya ada kebaikan. Tapi boleh enggak kalau saya disuruh memilih, saya pengen memilih dia sebagai anugerah aja. Allah rubah tiba-tiba. Yang udah nikah juga gitu. Kalau ngerasa kayak suaminya tuh kayak orangnya lempeng, gak romantis, doain, ya Allah semoga dia menjadi seorang suami yang lebih romantis. Pulang-pulang dia udah act of service. Kalau ngomong soft spoken banget. Saking soft sampai gak kedengeran suaranya. Hah? Tiba-tiba romantis banget. Kalau ngomong itu kayak bikin ceweknya atau istrinya tuh terbang. Yang, kok kamu masih di sini? Hah, maksudnya apa? Kamu kan harusnya gak di bumi tapi di langit. Kok di langit sih? Ya kan kamu bukan manusia tapi bidadari. Gitu kan. Berubah keadaannya. Orangnya sama. Dan kita perlu percaya itu. Walaupun menurut kita kayaknya gak ada bakat deh Ustaz dia jadi romantis. Bukan gak ada bakat. Belum didoain. Coba doain lebih kencang lagi. Malam pas tahajud. Habis berzikir. Habis ngaji. Pas sujud. Doain dia ya Allah. Jadikanlah dia seperti Nabi Yusuf. Apa Nabi Yusuf? Saking gantengnya Nabi Yusuf, cewek ngelihat Nabi Yusuf ngiris tangannya berdarah, gak berasa. Sehingga kalau suami kalian udah jadi Nabi Yusuf, kalian di rumah meriang nih, dia pulang sembuh. Aduh sakit gigi gitu ya. Pas dia bilang Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Wah, kayak cewek ngeliatin opa-opa Korea. Kenapa? Karena dia di mata kalian sudah berubah keadaannya. Begitu juga kita cowok-cowok nih ngedoain istri. Yang tadinya istri kita mungkin dianggapnya kayak bawel banget, terlalu banyak nuntut segala macam. Dengan doa suami tiba-tiba istri menjadi perempuan tercantik di muka bumi. Sarah. Siapa perempuan tercantik di muka bumi? Bukan Cleopatra. Simbol perempuan tercantik di muka bumi itu adalah istrinya Ibrahim yang bernama Sarah. Bahasa Inggrisnya Sarah. Tapi nggak usah dibahas itu panjang ya. Kisah itu panjang, nggak cukup waktu. Intinya siapa tadi? Onya. Bahwa bertemu dengan jodoh itu takdir Onya. Kita suka nggak suka kita akan ketemu dengan dia. Tapi pilihannya bukan tentang suka dan tidak. Pilihannya kita udah siap belum. Itu sesuatu yang akan kita hadapin kok. Cepat atau lambat kita akan hadapin itu. Kita akan ketemu itu. Masalahnya kita udah mempersiapkan diri belum. Dan kita udah nyiapin dia belum. Gimana nyiapin dia orang gak kenal. Siapin dia dengan doa. Titipkan dia kepada Allah. Ya Allah didik dia dengan pendidikan yang terbaik darimu. Sehingga ketika dia ketemu dengan saya, kami bertemu dalam keadaan yang sudah baik. Semoga ini bisa memahamkan keadaan buat Onya dan kita semuanya.